Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan terus rezekinya, juga dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Kembali di sini kita memantau sirkuit MotoGP Mandalika pada tanggal 26 Juli 2021 ini. Ya, kita akan pantau trek balapnya dulu, dan disinilah garis start nantinya berada dan area rumput sudah mulai terpasang seperti ini. Lalu penanamannya akan bisa dilanjutkan segera. Kemudian untuk tiang untuk lampu sudah terlihat selesai dibuatkan bagian dasar, jadi tinggal pemasangan bagian tiang dan pemasangan instalasi lampunya. Oke, kita lewati tunnel pertama dulu dan kita menuju ke tikungan yang pertama. Kita melihat service road sebelah kiri setelah melewati tunnel pertama sudah dilakukan pengaspalan dan menyatu sampai di ujung keluar atau bagian exit dari pit lane yang ada di tikungan pertama ini. Dan kita berbelok kanan menuju tikungan yang kedua. Kita pantau hamparan gravel yang sudah rapi namun belum dituntaskan karena masih dijadikan jalur untuk distribusi material atau pengangkutan alat-alat pengaspalan, yang mana kita perhatikan di sini di sisi kiri dari track lane. Dan di sinilah tikungan yang kedua, kita berbelok kanan, masih terlihat sisi kanan untuk area verge menuju tikungan yang kedua belum dilanjutkan pengaspalannya. Kemudian penghamparan gravel juga masih perlu ditambah di sisi kanan dari tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat. Dan terlihat di sini untuk geoblock atau concrete barrier dan tanpa debris fence di bagian atasnya, ya persis di sisi kanan dari tikungan yang ketiga ini. Dan concrete barrier juga di sebelah kanan ya menuju tikungan yang ke-8 belum juga terpasangkan debris fence. Kita melihat ke tikungan yang kelima untuk run off aspal sudah dilapisi prime coat dan siap dilakukan pengaspalan layer yang kedua. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau run off aspal hanya dilapisi aspal 2 lapis dan track lane 3 lapis, sedangkan service road hanya 1 lapis. Ya, sudah kita melewati tikungan yang ke-6. Di depan merupakan tikungan yang ke-7. Masih terlihat area gravel bed di sisi kiri dari track, belum disempurnakan, namun dari tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-10 sudah terlihat hampir merata dan hampir terlihat rapi 100%. Ya, kita lanjutkan pantauan untuk ke tikungan yang ke-10. Dari titik sini bisa kita perhatikan untuk pengaspalan di kiri kanan dari tikungan yang ke-9 juga belum dilaksanakan sebagai jalur evakuasi nantinya di sini. Ya, jalur evakuasi yang saya maksud barusan adalah jalur untuk keluarnya pembalap jikalau ada masalah apa dan dia harus kembali ke pit untuk mengganti motor atau dan sebagainya. Dan inilah tikungan yang ke-10 yang terlihat begitu dekat dengan pantai namun tidak begitu indah di sore kali ini karena laguna yang tidak terisi dengan air pasang pada saat sore hari. Dan kita tahu untuk air pasang pada hari ini terjadi sekitar pada jam 10 pagi. Ya, dari ketinggian sini bisa kita pantau untuk run off aspal yang sangat lebar di sisi kiri dari tikungan yang ke-10, yang mana tikungan 10 merupakan track lane yang memiliki kelebaran 15 meter, sedangkan run off aspal melebihi dari 25 meter yang ada di sisi kirinya.
Ya, masih terpantau di sisi pinggir bagian service road sebelah kiri untuk spectator fence belum tuntas menuju tikungan yang ke-11 dari service roadnya. Ya, untuk tiang spectator fence sudah berdiri ya, membentang menuju ke sekeliling dari sirkuit MotoGP, namun masih kawat-kawat yang berwarna hijau belum mulai tersambung di sisi kiri dari tikungan yang ke-11. Dan run off aspal juga akan dilakukan pengaspalan nantinya, terus dari tikungan ke-10 menuju tikungan yang ke-12 setelah menyelesaikan run off aspal yang tadi kita lihat dari tikungan yang ke-5 menuju tikungan yang ke-8. Ya, kita melihat di pojok sini untuk bak kontrol yang belum mulai dipasangkan penutup, namun di trek menuju tikungan ke-12 sudah dilakukan penutupan. Jadi nanti di sini akan dilanjutkan penghamparan gravel bed dan pengaspalan untuk jalur keluar dari track lane sudah terbentuk tersambung di sebelah kiri. Dan tersisa sedikit untuk area verge yang ada di sisi kiri dari tikungan yang ke-12. Kemudian penghamparan gravel bed juga akan dilakukan untuk dirapikan dan diratakan untuk sisi kanan dari track lane di tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Ya, bisa teman-teman yang melihat di sini seberapa lebar dari track lane sendiri bisa dibandingkan dengan beberapa alat berat atau objek sepeda motor yang lewat ataupun mobil yang terparkir, sehingga bisa kita pantau atau bisa kita perhatikan kalau trek di sini sudah sangat cukup lebar. Ya, di sisi kanan sekarang kita perhatikan untuk tikungan yang ke-13 bagian service road di sebelah kanannya masih melakukan pemadatan dan perkerasan dari penyambungan service road yang ada di sisi kanan ini, dan sepertinya akan tuntas dalam 2-3 hari ke depan. Ya, walaupun namanya sekedar service road, tapi pengerjaannya sangat-sangat berkualitas dibandingkan dengan jalan raya pada umumnya. Dan di sini masih penyempurnaan untuk run off aspal di sisi kanan dari tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14. Sedangkan di sisi kirinya dari tikungan yang ke-14 belum disempurnakan juga untuk run off aspal ataupun area gravel bed yang membentang dari tikungan yang ke-14 menuju ke-15 bahkan sampai ke tikungan yang ke-16. Dan persiapan untuk jalur pelebaran dari pengaspalan untuk service road sebelah kiri terus dipersiapkan, dan nantinya jalur ini atau jalur pelebaran ini akan ditutupi gravel bed juga dengan maksud agar mudah merapikan gravel nanti di saat ada yang terpental dari track lane atau ada yang keluar dari rute balapan, untuk khususnya para pembalap dan kendaraannya, sehingga nanti bisa dibersihkan atau dirapikan lagi ke area gravel bed yang ada. Dan kita sudah berbelok kanan di tikungan yang ke-16, masih terpantau untuk verge di sisi kiri dari jalur masuk pit lane belum selesai dikerjakan. Kemudian juga ada verge di kiri kanan dari tikungan yang ke-17 belum dilakukan penghamparan subbase untuk dilakukan pengaspalan, terutama di sisi kanan yang terkonek dengan curve. Dan kita sudah kembali di tikungan yang ke-17 dan kita pantau di sebelah kiri yang merupakan bangunan untuk PLN menyediakan kelistrikan bagi sirkuit Mandalika. Ya, progres yang kita lihat untuk bangunan ini sangat cepat selesai dituntaskan ya, dan juga di depan merupakan bangunan race control.
Ya, kita melihat di sini untuk pemasangan kusen-kusen atau dinding yang akan menjadi dinding kaca nantinya terus disiapkan, dan ada sesuatu yang dilakukan di sini yaitu pembongkaran bagian atap dari race control. Entah apa gerangan, kita akan menyimak dan menggali informasi yang ada. Kenapa kerangka atap yang sudah rapi kemarin dilakukan pembongkaran atau pelepasan dari besi-besi rangka atap di sini. Ya, terlihat dengan hati-hati mencabut batangan-batangan rangka besi atap di sini. Ya, desain seperti ini sebenarnya ya udah kita kupas sebelumnya. Namun buat teman-teman yang baru gabung mungkin ingin tahu kalau rangka atap di sini menyerupai Bali Lumbung di Desa Sasak Sade yang merupakan simbol dari kemakmuran atau kesejahteraan dari suku Sasak, dan suku Sasak merupakan mayoritas para petani, dan disinilah diambil ikon seperti itu dan merupakan ikon Lombok. Kemudian untuk pondasi cakar ayam di area podium yang berada di antara deretan garasi pedok dan race control juga terus dituntaskan, sedangkan pembetonan di area pedok, kemudian hospitality suite ataupun convention exhibition di sini terus dilakukan pembetonan untuk pondasi dasar yang akan menjadi alas beberapa bangunan modular yang akan didirikan nanti di sini. Ya, disinilah area deretan pedok yang bisa menaungi 40 garasi, dan tinggal satu segmen lagi untuk dilakukan pembetonan di sisi kanan sini. Jadi walaupun sekedar pondasi bangunan modular, tapi tidak bisa asal-asalan dibuat karena harus memiliki standar khusus agar bisa menopang atau bisa menahan berat beban dari kendaraan atau alat-alat perbengkelan dari masing-masing tim pembalap yang akan berlaga nanti di sirkuit Mandalika. Dan untuk service road sebelah kiri sudah terlihat teraspal dengan sempurna, jadi nanti tinggal peletakan beberapa geobrok atau pit wall juga akan siap diletakkan pada posisinya di antara pit lane dengan track lane, persisnya di antara area rumput dengan jalur trek balapnya. Dan persiapan untuk drainase di jalur kaplingan yang berada di belakang garasi pedok juga terus dituntaskan. Ya, terlihat pemadatan atau perkerasan terus dilakukan sebelum menghamparkan subbase dan pengaspalan, namun jalur drainasenya dibentuk dahulu agar tidak mengganggu di saat pengaspalan nanti. Dan terpantau di sini untuk medical center yang sudah tuntas dan terinstalnya beberapa air condition atau AC. Mungkin ini saja yang bisa kita pantau di sore kali ini buat teman-teman semua dimanapun kalian semua berada. Ya, terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi, dan kurang lebihnya dari narasi maupun visual saya mohon maaf, dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.